Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sadikin dari kelas 1B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat umum di mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Filsafat umum terdapat berbagai macam faktor. Yang pertama, terdapat PM yang berarti tidak ada fenomenologi, tidak ada transendentalisme, tidak ada pendekatan klasik. Yang kedua, terdapat nama dan tren di PM. Nama dan tren di PM dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Daniel Dennett, teorinya fisikisme reduktif atau yang disebut dengan fungsionalisme. Yang kedua, John Searle, dalam teorinya emergenitis atau antifungsionalisme. Yang ketiga, David Chalmers, dalam teorinya dualisme alami. Yang keempat, Sturgeon Pinker, dalam teorinya sebagian atau sudut pandang skeptis. Yang kelima, Noam Chomsky, MBP, adalah masalah semu, filosofi, teknik bahasa. Yang ketiga, dalam filsafat umum ada kejelasan terminologis. Kejelasan terminologis ada berbagai macam faktor. Yang pertama, properti, acara, proses, qualia, status, profesional, keyakinan, dan keinginan. Selanjutnya, dalam filsafat umum ada kesadaran dan pikiran. Kesadaran dan pikiran merupakan satu unsur kesatuan tapi berbeda arah. Kesadaran merupakan pikiran, lebih dari itu psikologis gagasan, dalam arti kognitif atau ilmu saraf. Kalau kesadaran dalam pikiran, yang kesadaran lebih dari itu fenomenologis atau gagasan. Selanjutnya ada korelasi pikiran otak. Dalam korelasi pikiran otak ada dua macam. Yang pertama, causal interaksionisme, yang artinya berpikir bahwa interaksi kausal antara pikiran dan tubuh terjadi saat kelenjar perennial harmoni yang dibentuk sebelumnya. Selanjutnya ada dualisme. Dualisme sendiri ada dua. Yang pertama, dualisme zat dan dualisme properti. Dualisme zat adalah merupakan patesis utama dari dualisme Descartes. Yang pertama, ada substansi dari dua jenis yang berbeda secara fundamental di dunia, pikiran dan tubuh. Kedua, seorang manusia adalah makhluk gabungan atau persatuan. Yang ketiga, pikiran berbeda dari tubuh, pikiran dan tubuh saling mempengaruhi secara kausal. Dari dualisme zat ada berbagai macam argumen. Yang pertama, argumen untuk tesis yang pikiran dan badan berbeda. Seperti contoh, saya sedemikian rupa sehingga keberadaan saya tidak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, saya tidak identik dengan tubuh saya. Contoh yang kedua, pikiranku transparan bagiku, artinya tidak ada yang bisa ada di pikiranku tanpa aku sadari ada di sana. Tubuhku tidak transparan bagiku dalam hal yang sama. Contoh yang ketiga, setiap pikiran dibuat sedemikian rupa sehingga ada yang unik subjek yang memiliki akses langsung dan hak istimewa ke konten. Oleh karena itu, pikiran tidak identik dengan tubuh material. Argumen selanjutnya adalah argumen dari interaksi kausal. Salah satu argumen yang menentang dualisme adalah tentang hal ini untuk interaksi kausal. Dualisme harus menjelaskan bagaimana kesadaran mempengaruhi realitas fisik. Selanjutnya ada argumen dari kerusakan otak. Ketika otak mengalami beberapa jenis kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan mobil, penyalahgunaan obatan atau penyakit patologis. Selanjutnya ada argumen dari perkembangan biologis. Pada argumen dari perkembangan biologis mengemukakan bahwa argumen umum lainnya yang menentang dualisme terdiri dari gagasan bahwa sejak itu manusia memulai keberadaan mereka sebagai entitas fisik atau material. Selanjutnya ada argumen dari kesederhanaan. Merupakan bentuk argumen yang paling sederhana dan paling umum melawan dualisme mental. Selanjutnya ada argumen dan tidak kesamaan menjadi pikiran yang tidak material di luar angkasa. Antara lain, bagaimana dengan jiwa tanpa tubuh jika tidak bersatu dengan tubuh dan seterusnya. Yang kedua, jika jiwa Anda terletak dalam tubuh Anda, tepatnya dimanakah dalam Anda tubuh.
Dualisme selanjutnya adalah dualisme properti. Meskipun kategori posisi di teori yang berpendapat bahwa meskipun dunia hanya terdiri satu jenis zat, jenis fisik, terdapat dua jenis zat, properti fisik dan mental. Jadi, dualisme properti adalah klaim bahwa properti mental adalah beragam dari dan tidak dapat direduksi secara sifat fisik. Dualisme properti adalah kompromi posisi antara dualisme, substansi, dan materialisme. Selanjutnya ada kontrargumen. Kontrargumen dalam dualisme properti. Dengan ini otak memiliki dua jenis properti, fisik dan mental. Selanjutnya ada dalam filsafat umum ada teori identitas. Teori semacam ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa kondisi mental yang tidak bisa diamati dapat direduksi menjadi sesuatu yang tidak diamati. Ini termasuk strategis reduksionisme. Dua jenis teori identitas, behaviorisme dan fisikisme. Behaviorisme muncul pada abad 20 sebagai doktrin tentang sifat dan metodologi psikologi. Behaviorisme ada tiga. Yang pertama ontologis, psikologis, sama logials. Dalam filsafat umum juga terdapat teori identitas psikoneural. Dalam teori identitas psikoneural ada tiga argumen. Yang pertama argumen epistemologis, argumen modal, dan argumen realisasi ganda. Pada argumen epistemologis, keberatan ini mengasumsikan bahwa dua pernyataan S mengetahui sesuatu tentang X. Pada argumen modal, satu identitas kontingen adalah petunjuk yang kaku, nama dan lainnya tidak kaku, petunjuk dalam artian deskripsi. Yang kedua, dalam argumen modal, identitas yang diperlukan adalah petunjuk yang kaku, nama atau istilah alami. Argumen realisasi ganda. Bagaimana kita bisa yakin bahwa semua organisme yang mampu menimbulkan rasa sakit memiliki syarat C? Dalam filsafat umum juga terdapat eliminativisme, yang artinya pikiran atau kondisi mental adalah yang ekstra linguistik, esensi yang harus dihapuskan dari kamus ilmiah sebagai A. Psikologi rakyat. Ada juga fungsionalisme. Fungsionalisme, sesuatu menjadi ketel teh atau mesin penjual otomatis adalah kemampuannya untuk melakukan suatu fungsi. Berbagai realitas sifat mental, jika dipikirkan adalah suatu fungsi, maka pikiran dapat direalisasikan di berbagai perangkat. Ini hanya memiliki satu persyaratan, itu harus diwujudkan, tetapi tubuh bisa berbeda. Dalam filsafat umum terdapat juga mengenai otak sebagai komputer, yang artinya fungsionalisme mengaku bahwa memiliki otak dengan kompleksitas struktural tertentu penting bagi mentalitas, tapi pentingnya otak terletak persis pada keberadaannya sebagai mesin fisik. Yang terakhir, dalam filsafat umum terdapat token dan jenis fisikisme. Dalam token dan jenis fisikisme ada dua. Yang pertama, fisikisme token, dan kedua, ketik fisikisme. Demikian dari penjelasan filsafat umum yang ada dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Kurang lebihnya, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.